Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iza akala ahadukum, kalau kalian makan falyakul biyaminih, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum, kalau kalian minum falyashrab biyaminih, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali, karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bisimali, minum pakai tangan kiri. Simple, sederhana, tapi sampai hari ini jangankan orang biasa, masyarakat awam, guru pun masih banyak minum makan pakai tangan kiri. Saya Pak Ustadz memang sudah bawaan dari kecil, nggak bisa Pak Ustadz. Sudah saya coba pakai tangan kanan, masuk ke hidung Pak Ustadz. Oke lah. An-nadir kal ma'dum, orang yang aneh macam tak ada, itu tak bisa dibawa hukum. Tapi pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Dibiasakan dari kecil pakai tangan. Kamu jangan pakai tangan kiri. Kiri itu kan untuk cebok, kotor, najis. Dia senyum dikasih tahu gitu. Kenapa? Saya cebok pakai kanan Pak Ustaz. Oh, sungsang kepala otaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudahi. Nanti ingat, begitu pas mau minum, oh iya ceramah kemarin, tak ada guna ilmu banyak kalau tak diamalkan. Besok pagi ngobrol, begitu lupa langsung alihkan pakai tangan kanan. Batarul haq, menolak kebenaran. Itu sifat orang sombong. Orang sombong itu bukan orang angkuh, tak mau menegur. Ada orang kepada tetangganya baik, sopan, ramah, tapi menolak kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Jifri dari Yaman, alumni Darul Mustafa, diberikan air minum di tengah jalan. Ketika dia sedang tegak, tiba-tiba di tengah orang ramai jongkok dia. Semua orang heran menengok. Kenapa dia jongkok? Karena dia mengamalkan hadis Nabi, la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian minum tegak berdiri. Jongkok dia ke bawah. Dan menurut ilmu kesehatan, bagus kita minum duduk, karena ketika kita duduk ada saringan dalam badan kita ini, terlentang dia. Semua air minum yang kita minum disaring gratis. Tapi kalau kita minum berdiri tegak, maka dia pun terlungkup. Maka air yang kita minum dalam keadaan kotor tak bersaring. Kalau air itu kotor, maka berat buah pinggang kita untuk menyaringnya. Maka dia tak tahan lama, tak tahan tua. Umur baru 40, buah pinggang sudah dipakai 80. Sakit apa sih anu? Buah pinggang. Di mana dia sekarang? Kenapa? Karena tak dipakai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tentang ada saringan di badan? Kalau kita duduk telentang dia, kalau kita berdiri tegak dia, kalau kita duduk telentang dia. Dari mana Nabi tahu? Wa ma yantiqu anil hawa, dia tak bicara mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun, melainkan wahyu dari Allah. Surat An-Najm. Ikut Islam dari mulai cara makan. Ya ulam, hai anak kecil, kul mimma yalik, kalau kau makan, makan apa yang ada di dekatmu. Apa yang dekat kita, makanlah. Sambal dekat posan, aku nyala sambal. Tentu kan kawan kita ada nanti di alihnya. Jangan sampai kurang ajar, tak tentu arah. Begitu diajarkan dalam agama Islam. Nabi pula mengajarkan makan pakai tangan. Ustaz pakai sendok apa kobokan? Kasih saya kobok, saya mau cuci tangan. Ternyata kalau dimakan ini pakai tangan, keluarlah ada keringat asam, zat asam dari ujung. Beli samurai panjang. Apa kata tukang jual samurai? Pak, jangan dioles, don't sweep, jangan dioles pakai ujung jari, karena ada zat asam, nanti berkarat. Ternyata ada zat asam yang keluar dari ujung jari. Kalau dipegangkan ke nasi, nasi cepat basi. Makanya orang tua dulu melarang kalau ada anak-anak mau menyendok nasi pakai tangan. Jangan, ambil sendok. Kenapa? Nanti cepat basi. Kalau nasi itu cepat kita pegang pakai tangan, kena keringat zat asam, cepat dia basi, maka cepat busuknya di dalam, maka tidak terlalu lama usus memprosesnya. 2-3 jam usus hancur digilingnya, maka usus kita pun sehat. Sekarang orang tak mau. Tapi tengok juga makanannya. Kalau makan mie ayam pakai tangan mana bisa? Tengok dulu. Jadi jangan main pukul rata saja. Jadi saya makanlah dengan Pak Sekda.
bukan Pak Sekda di sini. Nama tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau sedang makan, Ustaz Somad pakai sendok. Enggak Pak Sekda, saya pun tak mau pakai sendok nih Ustaz Somad. Kenapa Pak? Kalau tangan saya nih Ustaz Somad, sejak dari kecil saya aja yang makainya. Tapi sendok ini tak yakin, saya entah mulut-mulut siapa aja makai ini katanya. Iya juga, mulut Fir'aun, mulut Qarun, mulut semua makai. Iya kalau mulut orang bertasbih, iya kalau mulut orang bertahmid, iya kalau mulut orang bertakbir. Kalau mulut orang yang tak pernah mengingat Allah gimana? Ini antara dua. Ustaz minum pakai gelas atau pakai botol? Pakai gelas kan bekas orang Pak Ustaz. Insya Allah gelas masjid bekasnya orang-orang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi, masuk ke dalam Islam kafah, dari cara makan, cara minum. Kenapa Ustaz bahas makan minum? Nampaknya lapar Ustaz. Kenapa Ustaz bahas makan minum? Karena dari makan itulah masuk ke mulut, dari mulut berubah menjadi darah, darah menetes ke dalam jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak, otak memerintahkan ke semua badan, ke seluruh tubuh. Maka jangan sampai otak ini salah. Kalau sudah salah kepala otak, salah perintah kepada mata, salah perintah kepada badan, salah perintah kepada tangan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Anak kecil yang baru lahir nampak dia, ini tak nampak lagi, dah tua dah. Ganteng juga saya. Nasiyatin, ubun-ubun, kadibatin, pembohong, pendusta, penipu, khati'atin, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, padahal yang berdosa itu mata, padahal yang berdosa itu kemaluan. Kenapa disebut otak? Karena otaklah yang memerintahkan buat zina, buat zina, buat zina, buat zina, buat zina, buat zina, buat zina. Kenapa otak memerintahkan zina? Karena setelah ditelusuri, otak menerima darah dari jantung, jantung menyemburkan darah dari kunyah dari mulut. Karena makanan haram masuk, setan ikut dari tangan kiri. Jangan heran kalau bawaannya kesetanan, karena cara makannya macam setan. Setan tak lagi menggoda dia. Kenapa? Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Kata anak buah setan, gimana bro? Kita goda dia? Tak usah, itu geng kita. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau nampak kawan minum makan pakai tangan kiri, ingatkan dia, saya Pak Ustadz gak sanggup menyampaikan ini, berat lidah saya Pak Ustadz. Rekamannya kan ada, potong, kirim ke dia, share. Apa susahnya? Banyak jamaah-jamaah kita ini asal ada video Ustadz, video Ustadz tuh tiap malam saya download, saya share. Udah kau tonton? Enggak, saya share aja. Saya ingin dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Tak bisa begitu saudaraku. Kau baca, kau tonton, kau pahami, kau share, kau ajak. Tak apa-apa dia tak marah kepada engkau. Masalah dia kau tegur, jangan makan pakai tangan kanan. Alah, baru 2 kali ikut pengajian udah mau berceramah pula. Biar aja dia marah sama saya. Nih kau tonton video nih. Siapa nih? Ini Ustaz Somad. Dari mana? Dari Pekanbaru Riau. Tak yakin aku nih Ustaz katanya. Makanya dituliskan panitia besar-besar, tengok, Ustaz, kurang apa lagi itu, Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi apa-apa. Makin kan ramainya sampai ke atas, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cara makan, makanannya halal. Nasi uduk, nasi goreng, ayamnya halal, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati. Tapi dibeli dengan cara haram. Pak, saya mau ngurus KTP Pak, mau paket VIP, VVIP atau ekonomi? Waktu saya khutbah Idul Fitri, menangislah jamaah. Bagaimana nanti kita menghadap Allah? Sebesar apapun akan diminta tanggung jawab. Menangis di hadapan Allah. Jamaah semuanya menunduk. Ada yang menunduk menangis, ada yang menunduk mengantuk. Selesai tausiah, datanglah jamaah menjumpai saya. Ustaz Somad, ya,
Ketika tadi banyak jamaah yang menangis mendengarkan khutbah Idul Fitri Ustaz Somad, saya pun meneteskan air mata. Apa yang Bapak tangiskan? Yang kusedihkan bukan isi khutbah Ustaz, yang kusedihkan mereka yang menangis di tanah lapang ini saat Idul Fitri. Begitu nanti masuk kantor, mereka mengulangi lagi memakan haram, dan mereka akan bawa pulang, mereka suapkan ke anak istri mereka. Itu yang kutangiskan Pak Ustaz. Anaknya di rumah hijau, tak tahu apa-apa, istrinya lugu tulus, tak tahu mengerti, tiba-tiba dikasihkan duit haram. Bu, ini gaji. Taunya dia itu gaji, taunya itu adalah balasan dari jasanya di kantor. Dia tak tahu itu duit tunjang, duit sikut, duit tanduk, duit sundul, karena warnanya sama. Tak ada beda antara duit halal dengan duit haram. Andailah ada warnanya, yang halal putih, yang haram hitam, yang abu-abu ya abu-abu lah warnanya. Tak ada. Maka bang, ini dapat kita ya, alhamdulillah, dijunjungnya. Terima kasih ya bang. Dibelikannya ke nasi, nasi masuk ke dalam piring, piring disuap ke mulut, piring pula disuap ke mulut. Masuk nasi ke dalam mulut, pakai doa pula tu bacanya, Allahumma barik lana, berkahi kami fima razaqtana, atas rezeki yang kau titipkan kepada kami. Ujung-ujungnya waqina, selamatkan kami dari api neraka, kata dia. Bagaimana mau selamat dari api neraka? Api neraka itu yang kau suapkan ke mulutmu, api neraka itu yang kau suapkan ke anakmu, api neraka itu yang kau suapkan ke cucumu. Lalu kau katakan selamatkan dari api neraka. Apa maksudmu? Nauzubillah. Oleh sebab itu ketika saya sedang urusan, ditanya sama orang, Ustadz mau yang 3 hari, 4 hari, apa seminggu? Yang menurut prosedur yang mana Pak? Seminggu Pak Ustadz. Tapi kalau seminggu itu nanti Bapak akan kesini bolak-balik, meninggalkan lokal, meninggalkan kelas, akan begini, akan begitu, akan begini, akan begono. Dia pula menyusahkan kita. Saya tetap pilih yang paket seminggu. Bapak nggak punya duit ya? Ada duit nih. Siapa bilang tak ada duit? Ada. Saya tak mau dia makan haram. Tiba-tiba ketika ditelusuri, nanti anaknya ada sebesar ujung rambut, tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudera yang luas. Dicek oleh malaikat, haram ya Allah, masukkan dia ke neraka. Coba telusuri dari mana ini ada sebesar ujung rambut haram dalam dirinya. Yang ngasih bapaknya. Bapaknya dapat dari mana? Dari kantornya. Kantornya dapat dari mana? Ada kemarin yang urusan. Siapa nama orangnya? Coba tengok filenya. Abdul Somad LCMA. Kena saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dijaga makanan. Jaga makananmu, jaga makananmu. Makanya kata Allah, kulu, makanlah. Kulu, makanlah. Yang kau makan itu apa? Min thayyibat, yang baik-baik. Kulu, yang dimakan itu apa? Halalan thayyibah. Thayyib dulu kalau disebut thayyib itu baik artinya. Sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Banyak orang kita ini merubah-rubah. Akhirnya banyak orang yang asli namanya pun berubah sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak jangan takut disebut miskin melarat. Yang penting kita dapat barokah. Pak Ustadz, heran saya menengok anak saya ini. Sudah saya bawakan guru ngaji, sudah saya bawa ke masjid, sudah saya masukkan sekolah SD IT, SMP IT, ikut program tahfiz Quran, tapi saya bingung kenapa otaknya ingin buat dosa aja. Lama-lama baru saya paham, rupanya selama ini kami kasih dia makan haram. Sayang kepada anak bukan dimanjakan dia dengan kehidupan yang mewah. Pak, ingin motor Pak, kasih. Ingin mobil Pak, beri. Ingin kita makan rumah makan mewah Amerika punya Pak, bawa. Tapi dari mana kau dapatkan dia? Kau ajarkan dia hidup sederhana tapi dekat kepada Allah. Bukankah siang dan malam apa kita minta kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka salamatan din, dalam agama. Kalau badan, wa afiatan. Yang badan itu yang penting afiat, sehat. Biar kurus asal sehat.
Itu orang kurus membela diri namanya. Kalau ilmu itu bagaimana? Waziyadatan fil ilmi, minta tambah ilmu. Kalau rezeki itu tak banyak tapi barokah, wa barakatan. Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya baru lahir. Silakan Ustadz datang ya. Yang didoakan itu apa? Barakah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dititipkan padamu. Wasyakartal wahib. Semoga kau bersyukur kepada orang dia yang telah memberikan anak kepadamu. Waruzikta birrahu. Kau dapat baktinya. Wa balagha asyuddahu, sampai dia usia dewasa. Pak Ustadz, besok datang ya pesta pernikahan anak kami. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Semoga Allah memberikan berkah. Hidup ini yang diminta adalah berkah, berkah, berkah. Untuk apa? Rumah besar, mobil besar, bini besar, tapi tak ada keberkahan di dalamnya. Makanya kalau kita tengok orang-orang Jawa, sampean Arab lungo nang di Arab lungo ngarap apa? Ngalap barokah, mengambil keberkahan. Karena hidup ini barokah. Itulah yang kita ucapkan ketika kita jumpa tadi. Dari mulai tempat parkir saya turun dari kendaraan tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu barokah, tapi kalau banyak panjang dia. Barakatuh. Muslimah satu. Kalau banyak muslimat. Mukminat satu. Kalau banyak mukminat. Kalau kumat satu. Kalau banyak kumat. Yang ditengok itu adalah barokahnya. Apa syarat barokah itu turun? Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk Batam ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, kami akan bukakan. Apa yang dibukakan Allah? Barokat, barokah, barokah minas sama, dari bumi, wal ar, dari langit. Terbalik itu Pak Ustaz. Minas sama, dari langit, wal ar, dari bumi. Kalau kalian beriman, kalian bertakwa, tak banyak yang kuminta pada Allah, dua saja. Ini jangan dipotong nanti gambar nih. Banyak video-video saya dipotong, pos saya bilang begini, dua, dibuatnya komen, jadikan aku yang kedua. Nah, siapa yang motong-motong video saya, mengotak atiknya, neraka jahanam tempatnya. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ar, dari bumi. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut, kami ambil, jazaan bima kanu, akibat dari perbuatan mereka. Jangan katakan Allah geram, jangan katakan Allah kejam, jangan katakan Allah murka, gara-gara perbuatan kita. Kalau kau masuk surga, itu karena Allah sayang padamu. Kalau kau masuk neraka, jangan katakan Allah kejam pada dirimu. Dari mana dapat Ustaz itu? Saya buat-buat aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari cara makannya betul, setelah makannya betul, masuknya betul, keluarnya pun betul. Dikeluarkan besok pagi, masuk kamar mandi, diatur lagi dalam Islam. Yang mana duluan kamar mandi sudah kebelet habis, tak ingat lagi Pak Ustaz, kaki mana duluan. Tetap kau ingat kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Jangan ngobrol di dalam. Banyak orang ngobrol, ya sebentar, iya kiki. Dalam kamar mandi kok ngobrol, nyebut nama Allah pula itu. Ya insyaallah, insyaallah. Mana boleh? Insyaallah kata dia dalam kamar mandi. Maka matikan. Makanya tak boleh HP itu pakai ringtone ayat Quran. Kenapa tak boleh? Karena kalau dibawa ke dalam kamar mandi berbunyi dia. Pas masuk ke dalam, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula Muammar ZA ngaji dalam WC ini.
Kalau gitu kami robahlah Pak Ustaz ya. Ya, tapi robahnya jangan pula terlalu jauh. Ini dari Quran ke Kucing Garong. Oh, jauh betul itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi punya cincin di kelingking. Tulisannya Muhammad Rasul Allah. 3 baris. Muhammad Rasul Allah, sekaligus untuk stempel. Nabi itu tak bisa tulis baca, mukjizat, tapi otaknya luar biasa. Maka kalau ada surat-surat dari kerajaan yang mau distempel, ini bagus untuk Pak RT, Pak RW, Pak Kadis, Pak anggota DPR. Pak, ini ada surat mau tanda tangan. Nah dia jumpa di lampu merah pun bisa. Ini Pak. Ustaz, kenapa tak dibuat di kelingking? Kelingking saya kecil, kurus. Saya takutnya pas teriak Allahu Akbar, lepas dia. Jamaah sedang mengangguk. Masuk. Nabi kalau masuk ke dalam WC, dibukanya cincinnya karena dia tak mau membawa tulisan Allah. Dibukanya, diletakkannya di luar, masuk dia ke dalam, tak hilang karena dia Nabi. Kita jangan coba. Di tangan pun hilang, apalagi di luar. Lalu kemudian selama di dalam tak boleh menyebut, tapi tetap mengingat Allah. Menyebut di lidah jangan. Nabi bolak-balik diucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, diam. Assalamualaikum ya Rasulullah, diam. Setelah 3 kali dia diam, setelah itu keluar dia dari dalam WC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa engkau tak menyambut salam ya Rasulullah? Aku tak ingin menyebut nama Allah dalam WC. Ini WC, ini bak mandi, jangan sebut nama Allah. Jadi kalau mau wuduk gimana Pak Ustaz? Dalam hati cukup. Karena ketika disebut, maka di situ tempat najis, tempat kotoran. Maka begitu adab Islam, masuknya diatur, mengeluarkannya pun diatur, mengeluarkan cairannya pun diatur. Bagaimana jongkok? Ternyata setelah diteliti, kalau tegak tak habis keluar. Tapi kalau jongkok habis keluar. Setelah habis keluar, batuk mendehem. Habislah dia. Tak habis, tak habis, tak habis. Akhirnya menggumpal. Itulah yang menyumbat paralon di dalam. Akhirnya merah muka, tersumbat, minta ampun sakitnya, dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Rupanya pas ditengok pakai USG. Untuk itu USG juga. Pas dilihat, tengok, Pak, ada batu di dalam. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Saya memang sudah lama nyari batu. Batu kencing yang membeku di dalam jangan digosok jadi batu cincin karena najis. Ini bangga pula tu. Allahu Akbar. Hebat batumu. Iya Pak. Dari Kalimantan apa dari mana? Batu kencing ini Pak. Najis tu. Kenapa kau bawa? Campak kan? 2 kali salah. Jadi solat saya selama ini bagaimana? Ulang balik. Solat i'adah namanya. Orang yang solat tapi solatnya batal, maka solat itu mesti diulang, i'adah. Maka solat itu ada 3. Pertama adaan, kedua qadaan, yang ketiga i'adatan. Kena bawa najis, jahil 2 kali kena. Maka jongkok, Pak Ustadz saya nggak bisa jongkok darurat kena sakit kaki ini, tak bisa ditekuk Pak Ustadz. Jangankan kencing, solat aja saya tegak aja dari tadi. Gak bisa ruku, solat di kursi. Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Keluar dari kamar mandi, apa yang dia ucapkan? Kaki kanan, ghufranak, ghufranak. Apa arti ghufranak? Keluar dari kamar mandi yang diucapkannya ghufranak, please forgive me. Kenapa keluar dari WC diucapkan ampunkan aku ya Allah? Karena selama di WC tadi lidahku tidak menyebut subhanallah. Karena di WC tadi aku tak menyebut alhamdulillah. Aku merasa berdosa kepada engkau ya Allah. Lidah ini diciptakan tapi tak bertasbih. Maka setelah keluar dia katakan ghufranak, ampunkan aku ya Allah. Sedemikian hebatnya, bersih, suci. Kenapa? Karena orang Islam itu cebok. Kita memang gaya sarungan, pakai sarung, gayanya kumal, tapi bersih suci. Pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh.
Nabi ambil pelepah korma, dibelahnya menjadi dua, kerak, ditusukkannya ke makam. Kenapa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Karena di makam ini ada orang mati, lam yastabri, lam yastanzih, dia tak bebasuh, tak cebok. Kadang-kadang tak cebok. Sekarang kalau kita sedang musafir perjalanan jauh, tengoklah banyak orang tak cebok. Dari mana Ustaz tahu? Dikencinginya ban mobil. Habis ban mobil kencing, tapi ke air. Oleh sebab itu ada seorang budayawan Melayu, kalau dia mau pergi kemana-mana, sudah ada handuk, pakaian semua lengkap, dibawanya gayung satu. Heran orang, bapak kok bawa gayung? Nanti saya seminar internasional di hotel bintang 5, tak ada air. Bintang 3 masih ada keran, bintang 4 masih ada air, bintang 5 tak ada air sama sekali. Maka dibawanya gayung, cap gayung. Pentingnya sampai begitulah Islam mengajarkan. Carilah agama di dunia ini yang ngatur dari mulai memasukkan makanan sampai mengunyahnya, sampai mengeluarkannya. Perutmu itu kau bagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Jangan sampai semuanya makanan sampai tak bisa bernafas. Warisi semua, begitu dironsen sate, terus sampai pas nampak di sini ayam panggang. Orang Islam itu makan hanya cukup untuk menegakkan tulang belakang. Kenapa Ustaz tadi bisa sholat, tulang belakang tegak? Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bisa ceramah, tadi habis makan tulang belakang bisa tegak? Asal sudah tegak tulang belakang, stop. Jadi ibu, bapak, kalau nanti tengok bapak tuh makanannya banyak betul, lalu ibu nanya, Pak, kata Ustaz kan nggak boleh makan banyak, Bapak kenapa banyak betul? Bu, aku kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini nanti untuk menegakkan tulang belakang aja nih. Udah agak tegak dia sedikit. Tengok miring kan? Begitulah. Sekaranglah baru mereka tahu namanya terapi fasting. Apa itu fasting? Tahan makan. Ketika kita mau ke rumah sakit medical check up, diperiksa, Pak, Bapak mau periksa darah hari ini? Iya. Ayo kita masuk ke dalam ruangan. Begitu tangan mau ditusuk ngambil sampel darah, Bapak tadi sudah makan? Iya. Enggak jadi, besok Pak. Kenapa? Kalau Bapak mau cek darah harus tahan makan 24 jam, karena darah yang tidak ada makanan bersih, sedangkan yang sudah diisi makanan terkontaminasi. Bukan kata saya, kata dokter. Kalau tak percaya sama saya tak apa-apa, tak percaya sama dokter terlalu. Apa maknanya? Bersihkan darah dengan menjaga makanan, cara makan, mengeluarkan makanan. Begitulah Islam. Efek dari makan, muncullah nafsu libido seksual. Makan gulai ada santan masuk ke dalam, makan nasi karbohidrat, minum teh, minum kopi ada gula, panas badan, membangkitkan nafsu seksual. Masalah nafsu seksual pun diatur dalam Islam. Ada satu aliran tak boleh nikah. Perempuan itu hanya akan menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nanti kalau saya menikah, saya punya anak. Kalau anak ada, akan mengganggu saya dengan Tuhan. Istri ada, istri mengganggu dengan Tuhan. Kalau begitu saya tak perlu menikah, tak perlu punya anak. Maka bagaimana supaya tak bernafsu? Tak boleh makan daging, tak boleh makan ikan, tak boleh makan telur ayam, tak boleh makan minum yang bergizi. Lalu yang dimakan apa? Sayur. Sayur bahasa Inggris vegetable. Orang yang cuma makan sayur vegetarian. Maka bawaannya mau mati aja. Adapun cewek cantik nampak, tengok tuh cantik, aku tak ada nafsu pula. Kenapa? Karena tak boleh. Ini ekstrim kanan, terlalu ke kanan. Perempuan tak boleh, anak tak boleh. Yang satu lagi ekstrim kiri, bawaannya mau kawin aja, macam ayam. Bini orang, bini dia, habis digarapnya semuanya. Ini aliran kiri, tahan semua dibantai.
Lalu bagaimana dengan Islam? Islam jalan tengah. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan eka, jangan eki. Eka ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Islam jalan tengah. Fankihu, menikahlah. Siapa yang dinikahi? Ma tabalakum, perempuan yang baik-baik. Kau nikahi perempuan yang baik-baik. Masna, dua. Tengok, garis startnya bukan satu, dua. Wasulasa, tiga. Waruba', empat. Kau nikahi dua, kau nikahi tiga, kau nikahi empat. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Bu, ingat bu, kalau nanti malam bapak sholat tahajud ayatnya itu, dengar baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Fankihu ma taba lakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba'. Allahu akbar. Itulah kalau istri ngaji dia paham maksud Allah. Bang kan ada sambungannya tuh bang. Apa sambungannya? Lupa bang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, only one. Only one. Satu aja cukup. Pol istri saya Pak Ustaz. Di mana dia belajar? Video saya. Saya kan membela kaum perempuan. Tapi dalam suatu undangan adalah bapak-bapak menggandeng dua perempuan. Ustaz Somad, ya itu bininya dua-dua. Masa? Kok bisa? Itu istri yang kedua itu, ya istri pertama yang mencarikannya. Kok bisa? Ya bisalah. Kenapa begitu? Karena istri pertama itu tak tahan. Karena bapak itu 300 tenaga kuda bang. Daripada suami saya ini berzina, maka saya carikan katanya. Tapi tak semua laki-laki macam itu. Ada yang di tempat kita ini, saya Pak Ustaz satu aja cukup lah. Saya ini orangnya setia. Memang beda-beda tipis antara setia sama takut, itu beda-beda. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang berzina. Jangan kalian berzina, tapi dia macam ibarat pintu emergency door. Naik kita ke pesawat, Anda pesawat menuju Batam. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. All of our passenger, semua penumpang pesawat ini, pintu naik dan pintu turun ada di sebelah kanan. Tapi bila pesawat ini meledak, meletup masuk jurang, maka jangan lupa ada satu pintu di kiri, emergency door. Dia akan dibuka ketika terjadi kecelakaan. Nah, kalau pesawat bapak mau meledak, bukalah pintu tadi. Sebelum meledak, meletup masuk jurang, biarlah pintu satu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu indahnya Islam. Menikah bukan cuma menyalurkan nafsu hasrat seksual. Menikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Maka jangan katakan, istriku, jangan kau pergi lama-lama ya, kau adalah setengah napasku. Bohong itu. Setengah napas kata dia. Ucapan yang benar menurut hadis sunnah adalah, istriku, kau adalah setengah imanku. Maka kalau kau pergi lama, aku khawatir imanku tinggal setengah. Dan yang paling ku khawatirkan, kalau dia tinggal setengah, ku cari setengah lagi. Nah, kenapa laki-laki itu terhormat mulia? Hunna, laki-laki hum, laki-laki hum. Kalau perempuan hunna, apa kata Allah? Hunna libasul lakum, mereka pakaian bagimu. Perempuan itu pakaian. Kenapa Ustaz Somad berani ceramah malam ini? Karena pakai pakaian. Berapa lapis pakaian yang dipakai? Baju kaos di dalam biar jangan nampak ketiak, baju koko di luar. Setelah pakai baju koko ditutup pula pakai sandal, kepala ditutup biar nampak ustadznya. Celana tutup,
Ini semua. Kenapa kita berani menghadap orang? Karena ada pakaian. Siapa yang menutupi segala aib cacat kita? Hunna, perempuan yang menutupi itu semua. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang. Tulang mana? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki supaya dipijak-pijak. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala supaya dijunjung-junjung. Perempuan diciptakan dari tulang mana? A'wajuha a'laha, tulang yang paling bengkok, yang paling atas ini dia, paling bengkok. Nah sekarang kalau perempuan itu dari tulang dan yang dilindungi tulang adalah jantung, lelaki itu adalah jantung, makanya ibu berkata, hai abang, kau adalah jantung hatiku. Apa kata si bapak? Aku jantung, kau tulang yang bengkok. Kenapa jantung ini bisa selamat di dalam? Karena ada tulang yang memagarinya di luar. Kalau ada orang berkata selama ini, perempuan, aku yang melindungi kau. Adikku, aku yang melindungi kalian. Istriku, aku yang melindungi kalian. Sekarang kenyataannya, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan yang melindungi laki-laki? Perempuan. Oh, paling kuat perempuan. Perempuan, kata si ibu. Perempuan yang melindungi laki-laki. Ibu pulang nanti ke rumah, bang, ternyata kau salah selama ini. Kau katakan kau yang melindungi aku, ternyata yang benar adalah aku tulang bengkok yang melindungimu. Ini tulang ni bengkok. In aghazta aqamta kasartaha. Kalau kau paksa dia harus lurus, kau paksa dia lurus, patah dia. Tapi kalau kau bengkok, kau pun jadi orang bengkok. Berapa banyak laki-laki mengikut perempuan bengkok menjadi laki-laki bengkok. Ustadz kalau ikut bini, ustadz bengkok namanya. Pejabat kalau ikut bini, pejabat bengkok namanya. Tapi serba salah, dipaksa dia lurus, patah. Diikut dia, bengkok. Makanya banyak laki-laki, kalau gitu saya kawin sama laki-laki aja lah Pak Ustaz. Jangan, itu LGBT namanya, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam menikah adalah ibadah, tapi jangan diinterpretasikan menurut kepala otak benak kita sendiri. Ini banyak laki-laki sekarang, ustadz berceramah, pandai pula dia menambah-nambah ceramah itu. Balik dia ke rumah, dibantainya diam, nikah siri diam-diam. Nah, hidup di zaman Nabi SAW, apakah kita sebagai hamba Allah dapat melawannya? Dajjal, kata Nabi SAW, dalam solat kita selalu minta 6 kali, dalam solat 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena bentuknya sama macam Al-Masih Isa, tapi dia Dajjal yang palsu. Ini HP Samsung, iya. Ini yang palsu, Samsung Dajjal. Ini kamera Sony, iya. Ini Sony yang palsu, Sony Dajjal. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi menengok rambutnya basah keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya, ya mayat qum, hai mayat qum, tegak, bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri, persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil. Batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat, ujung Al-Kahfi.
Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekarang Pak Ustaz, Dajjal itu sudah keluar atau belum? Cucu cicitnya sudah mulai keluar. Dajjal yang golongan A, 2A, 3A, 4C sudah keluar. Tapi yang asli yang 4E itu belum lagi. Dan kita minta andai dia keluar, kita selamat dari fitnah Dajjal insyaallah. Amin. Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semazhab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Karena Ustadz di masjid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustadz. Kalau Ustadz ini mengatakan tidak sah solat beda mazhab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Haram tidak sah solatnya. Karena orang Batam mazhabnya Syafi'i, sedangkan imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Berarti solat saya 2 tahun itu mesti saya gantilah. Maka buka buku 37 masalah populer dalam masalah mazhab, solat beda mazhab, maka solatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak fanatik terhadap mazhab. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau saya solat subuh di masjid, mazhab saya Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin di Saudi Arabia, kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu bukan doa tapi sana. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kayak yang hafal ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man hadait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Yang tak hafal gerakkan aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut maka kau ikut berkunut. Kalau imammu tak berkunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau berubah, nggak akan makan haram lagi. Mantap. Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya Pak Ustadz? Illa man taba. Siapa yang taubat? Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaallah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau salat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mau dosa. Itu juga yang mau. Saya Hadi dari Papua Barat. Jauh. Tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh tulus. 2 pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim, agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google.
Sayyidul istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok-tengok? Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi la. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa 'abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah aku katakan taubat kepada Allah sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah tobat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis, ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia tobat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustaz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Kita sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, tak kemana hilangnya. Yang atas ni panjang, ikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya dah curiga ini intel nampaknya. Ditengoknya lama. Lama-lama mendekat, dia disalaminya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan merubah. Kirimkan. Aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Itu style, dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah, itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan, sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah lucu ente gitu. Usulkan ke ketua masjid, Pak Ketua Masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai. Dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya? Boleh kata Pak RW, kata Pak RT. Aku pun anakku ni pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh jangan. Latihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, itu usah pakai boneka, anak Pak RW itu kita mandikan.
Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju ya setuju. Cepatlah pukulkan palu tu. Kalau bisa jangan ke meja tu, kepala suami saya ini pukulkan. Maka kata Pak Hakim, dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina Pak Ustadz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Iyalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil, bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustadz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustadz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustadz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda, takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita, anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul ya. Bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov Pak. Kalau atasan dia ngomong, insya Allah cari atasannya ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz tolong ngomongkan ke dia. Kata Ustadz Haruna, bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah saya setuju lah kalau gitu. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak Pak Ustaz? Rana Rasulullah SAW yashrabu zam-zam qa'iman. Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Samad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang.
Jepang, made in Japan, made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat pak, tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya kata dia. Iya tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air itu. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling, mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air, cuman hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak ibu. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang, aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang, karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang, nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemarin mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. dibagi 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus, tiap bulan. Ah, kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok, kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita, kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas, sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib.
menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i sunat muakkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya? Karena biaya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing, maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing, www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insyaallah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, gugur dia 5 bulan, atau setelah lahir 2-3 hari, mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke-14 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan Salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki, duit rezeki, kebun rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu.